Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah. Oke, sudah siap untuk belajar? Insyaallah. Sudah siap ya? Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iklim Ayu, Juwita, Sakit, Lucy, Mutia, Nidaka, Nida Nafisya, Revita, Sinaz, Siti Aulia, Sakit, Siti Rubaya, Sulistri, Syeika, Syifa Nurul, Talisya, Zahra. Oke, berarti yang sakit 2 ya. Nah, dan sekarang apa yang akan kita pelajari yang telah Ibu sebutkan minggu lalu? Kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi. Ada yang tahu klasifikasi itu apa? Ada yang masih ingat klasifikasi? Pengelompokan atau mengelompokkan. Dulu kan kita mengelompokkan apa? Makhluk hidup dan benda tak hidup, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi. Masih ingat perbedaan antara massa dan berat? Massa itu bagaimana? Tidak berubah. Kalau berat? Nah, kalau berat itu berubah dipengaruhi oleh gaya apa? Oleh gaya gravitasi. Nah, itu massa. Kemudian menempati ruang. Apa sih yang dimaksud dengan menempati ruang? Ada yang tahu? Menempati ruang? Menempati ruang itu artinya dia memiliki volume. Ya. Berarti kalau gitu ada yang bisa menyebutkan salah satu materi itu apa? Air. Oke, bagus. Kemudian gas. Kemudian materi bendanya batu. Oke, bagus. Kemudian buku. Kemudian udara. Banyak ya. Jadi di dunia itu terdiri dari banyak materi ya. Bisa tanah, bisa air hujan, kemudian bisa batu, bisa pasir. Itu semua merupakan contoh materi. Oh iya, sebelum ke materi, bagaimana sih cara mengklasifikasi? Masih ingat dulu di bab-bab sebelumnya? Cara mengklasifikasi materi ada yang masih ingat? Oke, siapa? Zahra, oke? Mengamati karakteristik benda-benda. Karakteristik itu apa sih? Ciri-ciri. Ciri-ciri ya. Jadi kalau ingin mengklasifikasi, yang pertama kita harus tahu ciri-cirinya bagaimana. Ya, jadi diamati dulu nih ciri-cirinya bagaimana. Kemudian cara mengklasifikasi selanjutnya. Siapa yang bisa? Oke, Bia. Mencatat persamaan dan perbedaan masing-masing. Kita harus tahu persamaan dan perbedaannya. Ya, misalnya kalian akan mengelompokkan apa ya? Barang-barang di Serimat yang kalian beli, misalnya kan ada Soklin, ada sabun, ada pasta gigi, ada kemudian ada apa? Ada snack, kemudian ada kue, ada minuman, ada ciki.
Kalian akan mengklasifikasikannya seperti apa? Mengelompokkannya seperti apa? Hah? Apa? Mengelompokkannya bagaimana? Ya, jadi kalau yang makanan khusus makanan. Kemudian kalau yang sabun atau alat-alat mandi khusus alat-alat mandi. Nah, seperti itu ya mengklasifikasikan. Jadi tadi mencatat persamaan dan perbedaan. Itu yang kedua. Kemudian cara selanjutnya ada yang bisa? Siapa? Cara selanjutnya ada yang bisa? Oke, Syaika. Memasukkan benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Mana nih yang termasuk makanan? Dikelompokkan bersama makanan-makanan. Mana nih yang termasuk ke dalam sabun? Dikelompokkan hanya untuk sabun. Mana nih yang minuman? Dikelompokkan dengan kelompok minuman. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi nggak langkah selanjutnya dalam klasifikasi? Mana? Siapa yang bisa? Ada yang bisa langkah selanjutnya? Oke, Lucy. Memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok. Tadi sudah disebutkan kalau air hujan itu materi, Bu. Tanah juga materi, Bu. Pasir juga materi, Bu. Batu juga materi, Bu. Jadi segala sesuatu di dunia ini terdiri dari materi, ya. Banyak sekali materi itu. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah 1. Mengidentifikasi wujud zat. Wujud itu apa sih? Ada yang tahu wujud itu apa? Bentuk. Oke, tadi Bia sudah bilang bentuk ya. Oke, kita ibaratkan kalau memang wujud itu adalah bentuk. Nah, untuk mengetahuinya kita akan melakukan serangkaian pengamatan. Ya, di sini tujuannya mengklasifikasikan materi di sekitar kita berdasarkan wujud, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri wujud materi di sekitar kita. Itu tujuannya ada 2. Ya, sudah duduk berkelompok belum? Belum ya? Kalau belum, silahkan duduk berkelompok. Kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya? Ini. Oke, kelompok 5, kemudian kelompok 4. Air keran sudah? Sudah, kelompok 1 sudah air keran? Sudah. Kelompok 4, air sirup? Sudah? Sudah ada, oke. Udara kita punya ya, udara. Gitu. Kemudian balon sudah ada setiap kelompok? Sudah. Kemudian plastik bungkus makanan sudah ada? Sudah. Kemudian alat tulis sudah siap? Sudah. Nah, kalau alat bahannya sudah siap di setiap kelompok, kalian coba lihat di langkah kerja. Di sini, ini ada apa? Air sirup dimasukkan ke dalam balon. Kemudian ada air mana? Yang ini nih. Ada air apa ini? Air sirup juga dimasukkan ke dalam plastik. Nah, menurut kalian bentuknya sama atau beda? Beda. Kalau yang ini? Bulat. Kalau yang ini? Apa? Apa ya? Nah, berarti menurut kalian ciri-ciri dari zat cair itu apa sih?
sifatnya berubah-ubah berdasarkan apanya? Wadahnya, ya. Jadi kalau nanti wadahnya di balon seperti ini, ya dia mengikuti wadah balon. Kemudian kalau di plastik yang mengikuti wadah plastik. Kemudian kalau di botol, ya dia juga seperti botol mineral ini, ya. Jadi seperti angka 8, ya. Jadi kalau zat cair itu menempati sesuai dengan wadahnya, ya. Nah, ciri-cirinya itu. Kemudian kalau yang gas, mana yang gas? Nah, kenapa si balon ini bisa mengembang? Karena ada gas yang masuk dari mulut kalian, ya. Berarti menurut kalian ciri-ciri gas itu seperti apa? Nah, bentuknya berubah-ubah, volumenya juga berubah-ubah. Kalau yang zat cair? Nah, kalau zat cair itu volumenya tetap, kalau gas volumenya berubah-ubah, ya. Oke, ini dari gas. Kemudian, nah, kalau ini batu. Sudah mengamati batu tadi? Jadi menurut kalian ciri dari zat, berarti ini termasuk zat padat, cair atau gas? Padat. Kenapa dikatakan zat padat? Karena apa satu orang? Ya? Mempunyai bentuk dan volume yang tetap, zat padat tidak dapat bergerak bebas. Nah, mempunyai volume dan bentuk yang tetap dan dia tidak dapat bergerak bebas, ya, seperti itu. Oke, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kalian? Jadi ada 3, tabel pertama, tabel kedua, kemudian diskusi. Kelompok mana yang tabel pertama? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3. Ini dari kelompok 3 akan dari hasil diskusi kami tentang materi. Oke. Satu nama materi baru wujud zat padat, buku wujud zat padat, ketiga mineral wujud zat cair, nomor dari SDO wujud zat cair, dari terakhir udara saat mengeluarkan nafas melalui mulut wujud zat gas. Oke, wujudnya zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang wujud materi. Wujud materi padat, ciri-cirinya mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Zat yang padat tidak dapat bergerak bebas, contohnya batu. Yang kedua, cair, mempunyai sifat dan bentuk berubah-ubah dan volumenya tetap, contohnya air. Yang ketiga, gas, mempunyai sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya berubah-ubah, contohnya balon. Oke, itu dari kelompok hasil diskusi kelompok 5. Ada yang ingin menambahkan? Siapa tahu ada ibu, saya punya satu ciri-ciri lagi tentang padat, misalnya tentang gas atau tentang cair. Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Tidak, berarti sama semuanya? Sama, oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil oke, itu kemudian mengapa batu dan yang lain kalau perhatikan ya sebagai benda padat karena minum dari volume tetap. Oke, Apa yang terjadi pada air panas? Air yang tinggal dimasukkan ke dalam balon dan sifat dan bentuknya berubah. ya. Maka garam dan air sirup dikatakan sebagai benda cair. Karena mempunyai bentuk bersifat yang berubah-ubah dan volume yang tetap. Apa yang terjadi pada
Kemudian Maka udara dikatakan sebagai udara gas karena mempunyai sifat berbentuk berubah dan volumenya berubah. oke, kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan Wujud materi ada tiga, cair, gas, dan padat. oke, kemudian Padat dalam mempunyai bentuk dan volume yang tetap, dan zat padat tidak dapat bergerak bebas. Cair mempunyai sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya tetap. Gas mempunyai sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya berubah. Nah, sekarang yang kita pelajari mengelompokkan materi berdasarkan wujudnya. Oke, ya. Terima kasih untuk hari ini. Yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya yaitu tentang campuran. Ya, tentang apa? Campuran. Ya, tolong diingat-ingat. Thanks for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.